Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Madua Kutai Kartanegara. Perkenalkan, nama saya Najwa Aisyah. Pada podcast ini, saya akan membahas tentang hadapi pandemi COVID-19 dengan nanoteknologi. Selama 2 tahun terakhir, seluruh warga dunia harus menelan kepahitan akibat adanya pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia sejak 2 Maret 2020. Bahayanya, virus corona ini sangat cepat sekali menyebar dan terus bermutasi dengan berbagai varian seperti Alpha, Delta, serta Omicron yang baru saja menyerang Indonesia. Sebagai dukungan upaya pencegahan, kita, para generasi muda, seharusnya dapat mengambil peran dengan memberikan kontribusi serta peran aktif dalam menghadapi berbagai permasalahan global. Searah dengan perkembangan zaman, kini teknologi buatan manusia pun semakin berkembang pesat. Salah satunya yaitu Society 5.0 yang dibuat oleh negara Jepang, di mana konsep ini menjadi alternatif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan yang berbasis modern demi kebutuhan manusia untuk memajukan pembangunan berkelanjutan. Pada 21 Januari 2019, baru saja diresmikan Society 5.0 yang dibuat sebagai resolusi dari resolusi industri sebelumnya. Melalui Society 5.0 dengan kecerdasan buatan yang akan mentransformasi data yang dikumpulkan melalui internet sehingga menjadi suatu inovasi baru dalam membuka berbagai peluang bagi seluruh aspek kehidupan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan nanoteknologi. Tahukah kalian apa itu nanoteknologi? Eits, tapi bukan permen nano-nano ya guys. Jadi, nanoteknologi itu merupakan ilmu yang mempelajari fenomena atau objek dari benda-benda atau material berukuran di bawah 1 nanometer, sama dengan 1/1 meter, di mana suatu partikel yang merekayasa suatu molekul dengan skala yang sangat-sangat kecil, yang bahkan lebih kecil daripada atom. Wah, menarik ya. Teman-teman, nano sendiri berasal dari kata Yunani yang bermakna kerdil. Artinya, nano ini berukuran sangat kecil, yang kemudian dimanipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru dengan karakter khusus yang diinginkan. Jadi, teknologi nano ini menjadi inovasi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang telah ada. Mengapa nanoteknologi? Ternyata teman-teman, SARS-CoV-2 itu berdimensi nanometrik dan juga memiliki nanostruktur pada inti dan selubungnya. Nanoteknologi dapat menjadi solusi mengatasi pandemi COVID-19 melalui beberapa pendekatan, seperti upaya pencegahan percikan dan kontaminasi virus melalui beberapa strategi sebagai berikut. Pertama, desain sensor berbasis nano dengan tingkat sensitivitas dan spesifitas tinggi sebagai identifikasi infeksi atau reaksi imun dengan pesat. Kedua, desain perlengkapan protektif personal yang aman, bebas infeksi untuk meningkatkan keamanan petugas medis di layanan kesehatan, serta pengembangan disinfektan antivirus yang sanggup menginfeksi virus serta dapat juga mencegah penyebarannya. Ketiga, perkembangan vaksinisasi berbasis nanoteknologi yang berguna untuk memperkuat respon imun sebagai seluler dan humoral. Keempat, perkembangan obat-obatan baru dengan peningkatan aktivitas dan penurunan toksisitas, serta pelepasan berkesinambungan menuju target jaringan seperti paru-paru. Bagaimanakah pengaplikasian nanoteknologi? Nanoteknologi dibuat dengan cara merancang susunan atom dari suatu benda dengan mengubah struktur pada atom, sehingga sifat serta fungsi materi akan mengalami perubahan. Selanjutnya juga dapat menghasilkan zat yang sesuai dengan keinginan. Bahkan, nanoteknologi kini sudah banyak dimanfaatkan dalam berbagai hal. Salah satu contoh pengaplikasian nanoteknologi yaitu pembuatan Coffilm Plus, karya mahasiswa Institut Teknologi 10 November, ITS, Agung Kurniawan bersama tim. Coffilm adalah cat pelapis dan stiker yang terbuat dari nanokoper atau material yang dapat membunuh berbagai macam virus dan bakteri. Coffilm Plus ini bisa ditaruh pada gagang pintu, railing tangga, meja, dan benda-benda lain yang berada di rumah sakit, sekolah, restoran, kantor, bandara, mal, ataupun rumah. Apa keunggulan teknologi nano?
Keunggulan teknologi nano yaitu dapat mengendalikan sejumlah kecil materi yang bentuknya seperti atom yang bisa digunakan untuk membuat bahan serta kerangka kerja baru. Seperti halnya pada Covalent Plus ini yang menggunakan nanocopper sehingga mampu membunuh virus SARS-CoV-2 di atas permukaan Covalent Plus yang 90% dapat membunuh virus dalam waktu 10 menit. Sedangkan 99,9% virus lainnya bisa mati dalam waktu 1 jam. Padahal, pada permukaan benda tanpa pelapis antivirus ini, virus dapat bertahan lebih dari 24 jam lamanya. Kelebihan lainnya yaitu Covalent Plus ini mudah untuk digunakan, kemudian bisa melakukan disinfeksi selama 24 jam secara terus-menerus, serta dapat menghemat biaya tentunya. Termasuk bisa mengurangi infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat dari fasilitas kesehatan seperti dari puskesmas, rumah sakit, dan sebagainya. Covalent Plus ini sendiri pertama kali diaplikasikan di Medical Center ITS yang dimana harapannya Covalent ini dapat digunakan oleh masyarakat secara meluas dan diterapkan dalam upaya mengurangi penyebaran infeksi yang asalnya dari berbagai bakteri dan virus pada pandemi COVID-19. Demikian penjelasan mengenai teknologi nano dan perannya dalam mengatasi pandemi COVID-19, di mana nanoteknologi ini sebagai bentuk perwujudan dari inovasi dalam sains dan teknologi, Society 5.0, yang memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk kebutuhan manusia dengan tujuan pembangunan keberlanjutan dalam hidup yang nyaman. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jika kalian tertarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Pandu Akukar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.